Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Monggo, berdoa mulai. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup. Untuk kali ini topik yang berikutnya adalah berkaitan dengan berdamai dengan diri. Damai mulai dari diri. Maksudnya gimana? Ada yang tahu? Berdamai dengan diri berarti kita harus menjadi satu dengan apa yang ada pada diri kita. Coba perhatikan dulu. Ini materi singkatnya. Nih ya, kemarin setelah mempelajari topik 3 tentang damai mulai dari diri, peserta diharapkan dari capaian pembelajarannya memahami konsep tentang ragam identitas diri. Identitas diri itu berarti termasuk dalam ciri fisik yang ada pada diri Anda kalian. Dan mampu memberikan contoh sikap kasih sayang pada diri sendiri. Nih, mulai dari diri, pertanyaannya, pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Nah, pernah Mas merasakan hal yang demikian? Pernah. Kaitannya dengan apa Mas? Pak, wajah saya itu ireng kok Pak, isin kok Pak. Ya. Apalagi rambut saya Pak, rambut saya yang gimana? Rambut saya gundul kok Pak, rambut saya keriting kok Pak, rambut saya berombak dan lain sebagainya. Yang namanya identitas diri yang kita miliki atau kita punyai, ini ya udah seadanya saja, nggak usah dibuat-buat yang neko-neko, sehingga nanti apa? Akibatnya akan menyusahkan kita. Pak, kurang percaya diri Pak, saya Pak, dengan kondisi saya seperti ini. Misalkan saja, saya naik ke sekolah, naik sepeda Pak, sepeda ontel. Itu saja kadangkala bannya itu bocor Pak. Ya kalau bannya bocor nggak usah dipakai ya Mas ya. Nah. Dan untuk aktivitasnya, aktivitas yang kita lakukan mulai dari bermain identitasku, fasilitator akan menyebutkan satu identitas. Anda boleh bergerak maju jika Anda termasuk pada identitas tersebut. Ini nanti ada sedikit permainan atau game. Hingga nanti apabila Pak Guru atau saya nanti menyatakan yang mempunyai sifat iri siapa, nanti berpisah dengan yang tidak mempunyai sifat iri. Sehingga nanti akan terpisah antara yang iri dan tidak. Kemudian yang suka, misalkan sombong dan tidak. Ini nanti untuk setelah ini nanti. Salah satunya ini, misalkan saja. Misalkan kesukaan makanan. Yang kamu sukai apa Mas?
Apa Mas? Mie ayam Pak. Ya, yang suka mie ayam siapa Mas? Tunjuk tangan, tunjuk jari. Suka mie ayam? Botok? Botok melanding. Nah, ini merupakan masakan tradisional yang ada di daerah Jawa. Kalau di sini, ini adalah jengkol. Suka Mas dengan jengkol Mas? Boten. Pak, saya itu orang kota Pak. Makannya juga ayam loh Pak. Ya monggo. Yang jelas, berbagai macam masakan yang ada di Indonesia, ini mencirikan bahwa dari setiap daerah itu mempunyai identitas masakan masing-masing. Daerah Jawa dengan misalkan Kalimantan, itu juga ada perbedaannya. Nah, untuk refleksi ini nanti bisa dilakukan diskusi untuk merenungkan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada berapa kategori yang sesuai dengan identitas Anda? Nah, tadi ada berapa? Yang terdapat dalam diri Anda sendiri loh ya, bukan dari orang lain. Kalau Anda melihat orang lain nanti ya berarti kamu menilai orang lain. Adakah satu kategori identitas yang menggambarkan diri Anda, tetapi Anda ragu untuk mengakuinya? Ada tidak Mas? Tetap ada Mas, tetap ada. Dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharap buat Anda? Nanti bisa diurutkan, misalkan jumlahnya itu 6 atau 7 atau 10, nanti diurutkan sesuai dengan yang ada pada diri Anda sendiri. Ini untuk konsepnya, setiap orang punya banyak identitas. Ini identitas yang dapat diubah, identitas yang sangat penting, identitas yang tidak dapat diubah, dan identitas yang kurang penting. Ini nanti untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan video berikut ini. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain, hingga kita punya banyak identitas. Ini pasti ada Mas. Permasalahan yang dihadapi setiap orang, walaupun berbeda-beda, itu akan mengalami masa-masa yang sulit. Jadi kita tidak selalu melulu hal-hal yang berkaitan dengan kaitannya dengan sulit. Sulit ini nanti akan sedikit demi sedikit akan beralih ke yang mudah. Lanjut. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik,
Dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Merekalah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. Nah, ini tadi kaitannya dengan standar yang ada di sekitar kita. Kita nggak usah mengikuti standar umumnya manusia yang orang kaya, Mas, ya. Seadanya saja. Misalkan artis, saya kepingin seperti artis, Pak. Hidungnya mancung, bicaranya Pak, bencaranya mancung, operasi. Padahal biayanya sangat mahal. Nah, kita apa adanya saja, Mas. Yang diberikan Allah, kita terima apa adanya, kita rawat gitu aja, ya. Nanti apa? Belakangnya kita akan menyesal sendiri. Misalkan kalau aslinya itu gimana, Mas? Kita menampilkan diri kita sendiri itu gimana? Misalkan kalau kita membeli underdeal sepeda motor, pilih yang asli atau KW, Mas? Asli apa KW? Parik asli. Makanya kita tampilkan keaslian kita, Mas, ya. Ada satu rumus yang sama dan ditemukan dalam sebuah agama dan budaya, yaitu mencintai orang lain sama halnya mencintai diri sendiri. Anda juga mencintai dirimu sendiri tidak, Mas? Mencintai apa tidak? Mencintai. Nah, ini untuk permainannya. Nanti silahkan berdiri dulu, Mas. Ya, silahkan berdiri dulu. Ya, semuanya berdiri. Ya, Mbak, berdiri dulu. Yang rambutnya lurus, sebelah kiri saya. Rambutnya lurus. Nah, rambutnya lurus, hanya satu. Rambutnya lurus, yang ada yang lurus tidak, Pak? Rambutnya berubah. Yang berubah, ya sebelah kanan saya. Berubah, ya yang berubah. Ya, cepat. Berubah ya, jadi nanti dalam suatu perbedaan itu bisa menjadi kesatuan. Yang namanya Indonesia berdiri
Indonesia berdiri ini bisa merdeka karena apa Mas? Karena bersatu Mas. Walaupun di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, kemudian adat budaya, kemudian ada lagi agama, warna kulit, dan lain sebagainya, tetap bisa bersatu sehingga bisa Indonesia merdeka melawan penjajah. Ya, melawan penjajah. Walaupun senjata yang digunakan adalah sederhana, kalau kita itu bisa bersatu dan bisa untuk melawan penjajahan, maka akan berhasil, Mas. Dengan tekad yang kuat kita lakukan bersama-sama. Nah, ini nanti ada sedikit diskusi, nanti Anda diskusikan. Kaitannya dengan apa? Yaitu dengan membuat suatu identitas yang terdapat di sekitar Anda. Kalau di sini ya, misalkan dari kelompok ini nanti kelompok 1, 2, 3, lebih cepatnya gitu ya Mas ya. Ya. Ini nanti satu kelompok saja. Berarti saya kasih kertas, ditulis nanti. Ini Mas. Ini jadi satu aja ya nanti. Minimal 3 aja ya Mas ya. Minimal 3. Misalkan si Farik gemoy misalkan ya. Nah, misalkan itu. Kemudian rambutnya lurus, ganteng. Iya, identitas. Iya, identitas dari temannya tuh. Kelompok 1 mencari yang ada di sebelah sini. Dah, silakan. Nanti perwakilan saja, nggak usah semuanya ya. Ya, Mas kamu maju Mas. Nanti dibacakan. Ayo sini. 2 orang. Teman nih. Ya. Identitas dari misalkan teman Anda. Yang kamu nilai siapa? Ya, silakan. Tinggal baca saja. Identitas siapa? Disebutkan dulu. Ya, Indra suka main FF. Kemudian ini baru 1 Mas. Ya, baru 1. Suka tidur, idam, suka tidur. Benar Mas? Ya, rata-rata memang seperti itu Mas ya. Yang terus? Satu lagi. Nah, misalkan apa? Hobinya apa? Nah, misalkan hobinya olahraga, bekelan, misalkan seperti itu. Nah, udah Mas. Nah, silakan duduk lagi. Nah, mungkin dari saya ini dulu saja Mas yang saya sampaikan. Nanti untuk melihat perbedaan dari setiap individu yang bisa digunakan sebagai pemersatu pertemanan atau dalam kesatuan dalam kelas ini, maka kita harus saling menghargai di antara satu yang lainnya. Mudah ya Mas ya? Nggak boleh saling mengejek. Ya, sebelum kita tutup berdoa terlebih dahulu Mas. Yo berdoa bersama-sama dulu. Berdoa Anallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.